Bayangkan, di tengah gemerlap kisah para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ada satu nama yang hampir tidak pernah disebut di mimbar, tidak tertulis besar di buku sejarah, dan jarang sekali diketahui oleh kaum muslimin. Padahal tentang dirinya, Rasulullah SAW pernah mengucapkan kalimat yang membuat langit dan bumi seakan terdiam. Siapakah dia? Inilah kisah menyentuh hati dari seorang sahabat kecil yang dipandang hina oleh manusia, tapi dimuliakan setinggi-tingginya oleh Allah dan Rasul-Nya. Namanya Julaibib. Madinah di masa Rasulullah adalah kota yang penuh cahaya iman. Masjid Nabawi menjadi pusat kehidupan, tempat sholat, belajar, bermusyawarah, hingga tempat mengobati luka-luka para pejuang. Di tengah keramaian itu, para sahabat punya kedudukan masing-masing. Ada yang dikenal karena ilmunya, ada yang terkenal karena kekayaannya, ada yang masyhur karena keberanian di medan jihad. Namun, di sudut-sudut kota, ada sosok yang nyaris tak pernah orang pedulikan. Seorang lelaki yang jika ia lewat di jalan, orang-orang mungkin menyingkir, menghindar, atau bahkan berpaling tanpa mau menatapnya. Dialah Julaibib. Namanya pendek, sederhana, seperti hidupnya. Julaibib bukanlah sosok yang tampan, bukan pula dari keluarga terpandang. Riwayat menyebutkan, tubuhnya kecil, wajahnya tidak menarik menurut standar manusia, dan ia tidak memiliki nasab yang membanggakan. Bayangkan, di sebuah masyarakat yang saat itu sangat menjunjung tinggi keturunan, kehormatan keluarga, dan penampilan, Julaibib hampir tidak punya nilai di mata manusia. Mungkin jika Julaibib hidupnya di zaman sekarang, bisa jadi dia adalah orang yang tidak masuk dalam daftar undangan penting, tidak di-tag di foto-foto, tidak pernah disebut namanya ketika orang membicarakan tokoh-tokoh hebat. Namun, justru karena itu, kisahnya menjadi cermin untuk hati kita. Seberapa sering kita menilai orang dari wajah dan status, bukan dari hati dan iman. Meski manusia memandang rendah Julaibib, ada satu orang yang tak pernah berhenti memuliakan jiwa-jiwa yang terluka. Dialah Rasulullah. Suatu hari, Rasulullah SAW memandang Julaibib dengan penuh kasih. Beliau bertanya, dengan nada yang hangat dan penuh perhatian, "Wahai Julaibib, apakah engkau tidak ingin menikah?" Pertanyaan yang mungkin bagi banyak orang terdengar biasa saja, tapi bagi Julaibib itu bagaikan petir di siang bolong. Menikah? Siapa yang mau menikah dengannya? Ia bukan orang terpandang, bukan pula tampan, dan bukan kaya. Diriwayatkan, Julaibib sempat merasa ragu dan kecil hati. Namun Rasulullah SAW tidak berhenti. Beliau tidak sekedar bertanya, beliau turun tangan. Rasulullah SAW memutuskan, beliau sendiri yang akan mencarikan istri untuk Julaibib. Rasulullah SAW mendatangi sebuah keluarga Ansyar di Madinah. Keluarga ini memiliki seorang putri yang solihah, berasal dari keturunan baik-baik. Rasulullah berbicara kepada sang ayah. Beliau mengabarkan niat beliau untuk mengkhitbah putri mereka. Tentu saja, sang ayah sangat gembira. Siapa yang tidak bahagia jika putrinya dilamar oleh Rasulullah? Tapi kemudian, Rasulullah SAW menjelaskan, "Aku tidak melamar untuk diriku." Mungkin sejenak suasana hening, lalu beliau menyebut nama itu, Julaibib. Sekejap, kegembiraan tadi berubah menjadi kebingungan. Dalam beberapa riwayat, sang ayah dan ibu merasa berat. Mereka berkata kurang lebih bahwa mereka menginginkan calon yang lebih pantas bagi putrinya. Bayangkan suasananya. Antara menghormati Rasulullah SAW, tapi di sisi lain, ego manusia, rasa gengsi, dan standar duniawi berbicara lantang. Di tengah kebingungan orang tuanya, ada suara lembut yang memecah suasana. Itu suara sang putri. Ia bertanya, "Siapa yang datang melamar?" Mereka menjawab, "Rasulullah SAW." Hati sang putri bergetar, gembira. Tapi kemudian, ia diberitahu bahwa lamaran itu bukan untuk Rasulullah sendiri, melainkan untuk Julaibib. Disinilah ujian hati dimulai. Seandainya ia mau, ia bisa saja berkata tidak. Ia bisa menolak dengan alasan penampilan, status sosial, atau apapun. Namun, sang putri justru mengatakan kalimat yang luar biasa yang menunjukkan kedalaman imannya. Kurang lebih seperti ini maknanya. "Bagaimana mungkin aku menolak sesuatu yang telah dipilihkan Rasulullah untukku?" Ia memahami satu hal penting. Jika pilihan itu datang melalui Rasulullah SAW, maka disitulah keberkahan berada. Dengan kerendahan hati, ia menerima Julaibib sebagai suaminya, tanpa melihat rupa, tanpa mempersoalkan status. Pernikahan pun berlangsung, tidak digambarkan mewah, tidak tercatat sebagai pesta besar di Madinah, namun ia tercatat di sisi Allah sebagai pernikahan yang penuh keimanan dan ketaatan. Bayangkan,
seorang lelaki yang dulu mungkin dianggap tidak laku, kini memegang tangan seorang wanita solihah yang ridho, yang menerima dirinya apa adanya, demi taat kepada Rasulullah. Mereka hidup sebagai suami istri. Mungkin tidak lama, namun hari-hari itu penuh dengan doa, rasa syukur, dan ketenangan. Kadang, kebahagiaan terbesar bukan terletak pada lamanya waktu bersama, tapi pada seberapa besar keberkahan yang mengisinya. Tak lama setelah pernikahan itu, datanglah panggilan jihad. Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk berangkat berperang di jalan Allah. Julaibib, yang kini sudah menjadi seorang suami, ikut berdiri bersama para pejuang. Tak ada keraguan di hatinya. Ia tidak berkata, "Aku baru menikah, izinkan aku tinggal." Ia justru memilih untuk menjawab panggilan Allah dan Rasul-Nya. Di medan perang, ia berjuang dengan gagah berani. Tubuhnya mungkin kecil, tapi keberaniannya besar. Ia menghadapi musuh-musuh Islam tanpa gentar. Dan di sanalah takdir akhirnya menjemputnya. Julaibib gugur di medan jihad. Tubuhnya terjatuh di tengah tumpukan musuh yang ia kalahkan. Setelah perang usai, pasukan muslim kembali berkumpul. Mereka mulai menghitung para syuhada, menyebut satu persatu nama yang gugur. Namun Rasulullah SAW bertanya hal yang berbeda. Apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat menyebut beberapa nama, tapi Rasulullah kembali bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menyebut lagi nama-nama yang lain, hingga akhirnya Rasulullah berkata, akan tetapi, aku kehilangan Julaibib. Rasulullah SAW berjalan menyusuri medan perang, sampai beliau menemukan Julaibib terbaring di dekat beberapa musuh yang telah ia tewaskan sebelum syahid. Rasulullah berdiri di sisi tubuh Julaibib. Beliau melihat sahabat kecil itu, yang mungkin tak pernah dianggap besar oleh manusia. Tapi hari itu, ia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan para sahabat, Rasulullah mengucapkan kalimat yang sangat agung tentang Julaibib. Beliau bersabda, bayangkan, Nabi terakhir, kekasih Allah, pemimpin para nabi dan rasul, mengaitkan dirinya dengan seorang sahabat yang dulu dipandang sebelah mata oleh manusia. Lalu Rasulullah mengangkat tubuh Julaibib dengan tangan beliau sendiri. Beliau meletakkan tubuh sahabatnya itu, menggendongnya, dan memerintahkan agar ia dimakamkan. Tidak disebutkan ada kafan mewah, tidak disebutkan ada tenda khusus. Yang disebutkan adalah kemuliaan di sisi Allah dan Rasul-Nya. Jika dunia ini sebuah panggung, maka inilah momen ketika tirai terakhir ditutup. Dan seorang hamba yang dulu diremehkan oleh manusia, pulang dalam keadaan terhormat sebagai syahid. Sahabatku yang menyimak kisah ini, kisah Julaibib bukan hanya tentang seorang sahabat yang jarang dikenal. Ini adalah cermin bagi kita semua. Berapa banyak di sekitar kita, orang yang tidak populer, tidak cantik, atau tampan menurut standar dunia, tidak kaya, tidak viral, tidak terkenal. Namun bisa jadi, di sisi Allah, mereka jauh lebih mulia daripada kita. Dari kisah Julaibib, kita belajar, jangan remehkan siapapun. Kita tidak pernah tahu siapa yang lebih dicintai Allah. Nilai manusia bukan pada rupa dan status, tapi pada iman, ketaatan, dan keikhlasan. Taat kepada Rasulullah membawa keberkahan. Sang putri Ansyor menerima Julaibib bukan karena dunia, tapi karena ia percaya pada pilihan Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hambanya dengan cara yang tak terduga. Julaibib, yang jarang disebut namanya di bumi, disebut dengan kemuliaan oleh Rasulullah. Jika engkau hari ini merasa tidak sepandai orang lain, tidak sekaya teman-temanmu, tidak terkenal seperti orang-orang di media sosial, ingatlah Julaibib. Mungkin manusia melupakanmu, tapi selama engkau menjaga iman, sholat, dan ketaatanmu kepada Allah, engkau selalu punya tempat istimewa di sisinya.